Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar memaknai matan rohabiyah tentang ilmu faraid. Ini bab pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Babu asbabil miras. Ini adalah bab menjelaskan tentang sebab-sebab warisan. Sebab-sebab orang bisa mendapatkan warisan. Asbabu mirasil wara salah satu. Bermula sebab-sebab mewarisi manusia. Wara manusia. Bermula sebab-sebab mewarisi manusia itu salah satu, ada 3. Jadi wara itu ada mijin manusia. Kalau yang lain kan nggak saling mewarisi kan? Malaikat, jin, segala macam nggak saling mewarisi. Asbabu miras, bermula penyebab-penyebab warisan manusia itu salah satu, 3. Kullun yufidu rabbahul wirasata. Bermula tiap-tiap. Kullun artinya kullu wahidin. Kullun bermula tiap-tiap satu dari 3 nanti itu yufidu. Memberi faedah ianya tiap-tiap. Rabbahu akan pemiliknya. Bukan Tuhannya ini. Rabbahu akan pemiliknya. Wirasah akan warisan. Atau akan hak waris juga boleh. Bermula tiap-tiap yang satu dari 3. Itu yufidu. Memberi faedah ya. Rabbahu akan pemiliknya. Wirasah akan warisan. Bermula tiap-tiap yang satu itu memberi faedah ya akan pemiliknya akan warisan. Misal contohnya nanti salah satu penyebab warisan perkawinan suami istri. Berarti suami bisa mewarisi istrinya kalau istrinya meninggal. Istri juga bisa mewarisi suaminya kalau suaminya meninggal. Itu contoh. Setiap yang satu dari 3 penyebab itu memberi faedah ya akan pemiliknya akan hak waris. Wahya gitu aja. Wahya nikahun wa walaun wa nasab. Wahya. Darurat syi'nya asalnya wahya. Dan dianya 3 itu nikahun. Pernikahan. Kan nggak perlu diterjemahkan apa arti pernikahan ya. Ya nggak udah paham lah. Pernikahan. Wa walaun. Dan wala aja nggak usah diartikan, nanti arti penjelasan aja. Wa nasabun dan nasab. Wahya dan dianya 3 itu nikah pernikahan. Wa walaun dan wala. Wa nasabun dan nasab. Ma ba'dahunna lil mawarisi sababun. Tidaklah sesudahnya 3. Tidaklah sesudahnya 3. Lil mawarisi bagi warisan-warisan itu penyebab. Jadi penyebab warisan cuma 3, enggak lebih. Jadi yang pertama akad nikah, nikahun pernikahan. Dengan sebab pernikahan jadi berhak dapat warisan. Maknanya suami istri tadi, suami mewarisi istrinya, istrinya bisa juga mewarisi suaminya. Itu makna nikah. Atau seorang suami banyak istri, suaminya meninggal, semua istrinya dapat warisan. Wala. Wala artinya begini. Gimana cara menggambarkannya? Begini ceritanya, zaman dulu begini, ada budak. Budak itu kan dia terkekang, nggak bebas, ya kan? Bisa dibeli. Ada seseorang
membelinya kemudian membebaskannya, kamu merdeka. Anta hurun, kamu merdeka seperti orang lain. Nah, itu namanya hubungan wala. Hubungan seseorang memerdekakan budak. Nah, itu. Nah, itulah wala. Nggak tahu cara nulisnya bagaimana, terserah kah? Atau ingat aja contohnya. Seseorang memiliki budak, Abu Bakar. Dulu kan melihat budak banyak disiksa, beliau beli, beliau bebaskan. Nah, jadi itu namanya Abu Bakar disebut Maulal Mu'ti, tuan dari orang yang dimerdekakan tadi. Kalau orang yang dimerdekakan tadi meninggal, dia udah jadi orang merdeka, punya harta, meninggal, orang yang membebaskan dia dulu dari perbudakan, itu bisa dapat warisan. Cuma kalau tuannya meninggal, dia nggak dapat warisan. Ini warisan searah. Beda dengan suami istri. Suami meninggal, istri dapat warisan. Istri meninggal, suami dapat warisan. Ini seorang juragan pernah memerdekakan budak. Kalau budak itu meninggal, salah satu warisnya yaitu orang yang dulu pernah memerdekakannya. Tapi kalau tuannya yang juragan juga meninggal, yang mantan, yang dimerdekakan itu nggak dapat. Ini satu arah. Nah, itu penting. Dah. Kemudian penyebab yang ketiga nasab. Nah, nasab ini berarti nasab, ya keturunan. Ayah meninggal, anak dapat waris. Anak meninggal, ayah dapat waris. Nah, atau seseorang meninggal, cucunya dapat waris. Anaknya baik laki-laki, baik perempuan, cucunya, cucu laki-laki, cucu tentunya ada ketentuan di depan. Nah, itu maksud dari nasab. Nah, itulah penyebab harta warisan, lain nggak ada. Nikah, pernikahan, khusus suami istri. Kalau wala itu hubungan seseorang yang pernah memerdekakan budaknya. Kemudian nasab. Kalau nasab itu keturunan, ayah, anak, ibu dan anak. Termasuk saudara juga di situ nanti. Abang, adik, ya kan? Abang, adik. Itu saling mewarisi. Dua arah. Ayah meninggal, anak dapat waris. Anak meninggal, kaya, ayah dapat warisan, kan? Nah. Cuma 3 ini saja penyebab warisan, lain nggak ada. Ini baru pertama ngaji ilmu faraid ya. Dalam fikih belum nyampe. Udah nyampe? Makanya halaman takrib. Gimana? Tufatus Saniyah. Oh, ada ya? Udah paham berarti. Yang dapat 1/2 siapa aja? Yang dapat 1/6. Nah, berarti belum ngaji. Udah ngaji, udah lupa. Ya, tadi pelajari lagi. Sama aja. Jadi warisan di mana-mana sama. Yang dapat 1/8 berapa orang, yang dapat 1/6 berapa, yang dapat 1/4 siapa, yang dapat 1/2 siapa, yang asobah siapa. Itu doang yang pelajari. Kitab tebal juga sama. Ya, cuma nanti tinggal cara membahas asal masalahnya. Kita takdirkan berapa harta kan, siapa dapat. Nah, itu harus pintar matematika. Khusus bagian penyebut-penyebut itu. Ya, udah. Udah, tinggal lanjut lagi kan? Satu bab lagi. Babu mawani LRC. Ini satu bab penghalang warisan. Babu mawani LRC ini adalah satu bab dari penghalang-penghalang warisan. Penyebab orang tidak dapat warisan. Walaupun sebab di atas ada. Ayah nggak dapat warisan dari anak. Anak nggak dapat warisan dari ayah misal. Ada penyebabnya. Pada dasarnya tadi kan dapat. Suami nggak dapat warisan dari istri. Istri nggak dapat warisan dari suami. Nah, ini penyebabnya. Wa yamna'u syakhsa minal mirasi wahidatun min ilalin salasin. Menghalangi akan seseorang dari warisan wahidatun oleh satu min ilalin salasin, dari alasan-alasan yang 3. Ilat alasan. Jamak dari ilatun.
menghalangi akan seseorang minal mirasi dari warisan, wahidatun oleh satu, min ilalin salasin dari alasan yang tiga. Alasan yang tiga. Salah satu dari tiga alasan nggak dapat warisan. Rikun, perbudakan. Rikun, budak. Seorang ayah kaya raya, punya anak, anaknya budak, udah dibeli orang. Ayahnya meninggal, anaknya nggak dapat harta pusaka karena dia budak. Budak nggak memiliki, kayak hewan dia. Itulah zaman dulu, nggak punya hak milik. Dia aja milik orang lain. Waqatlun, dan membunuh. Seorang anak membunuh ayahnya. Ayahnya kaya banget, nggak mati-mati, tunggu warisan lama banget kah? Minta uang untuk beli motor mobil nggak dikasih. Belum saatnya, masih kecil udah minta beli motor, mau balap liar kah? Ke orang tuanya nggak ngasih. Ini anak ngaji kagak, sekolah kagak, error, dibunuhlah ayahnya. Ayahnya meninggal, hartanya banyak, tetap dia nggak dapat. Seorang istri, jangan seorang istri, perempuan biasanya baik-baik kah? Seorang suami, ya, istrinya kaya raya, juragan, ya kah? Ya, pengen menguasai harta istrinya, dibunuhlah istrinya. Itu sampai ke pengadilan, pengadilan memutuskan hukum Islam, dia tidak dapat bagian dari harta istrinya. Nah, tapi kalau andaikan mati sendiri kan dapat kah? Nah, banyak kasus, banyak kasus. Nah, di dunia ini macam-macam, sekarang orang pada gila-gila, banyak banget pembunuhan. Tiap hari ada pembunuhan. Udah pada stres orang. Nggak tahu dia di pondok enak kah? Kalau tahu udah ke pondok nggak stres orang pondok. Di pondok nggak ada yang stres kah? Nggak ada. Nggak ada yang stres di pondok. Wakhtilafu dinen, dan berbeda agama. Berbeda agama juga nggak dapat warisan. Ayahnya kafir, anaknya mukmin. Anaknya mati, ayahnya nggak dapat warisan. Atau ayahnya mati, anaknya nggak dapat warisan. Ya, ikhtilafu dinin, berbeda agama. Wa yamna'u syakhsa, menghalangi akan seseorang dari warisan oleh satu dari ilat yang tiga. Apa itu tiga? Atau ini jadi mubtada nih, nggak boleh kita badal kan karena salasin. Al awwalu rikun, yang pertama itu budak. Yang kedua katlun, membunuh. Yang ketiga ikhtilafu dinin, berbeda agama. Fafham, maka pahami olehmu ayyuhat talamizu jami'an. Ayyuhat tilmizu wat tilmizah. Maka pahami olehmu wahai santri semuanya. Falaisa syakku kal yakini. Tidaklah keraguan itu seperti keyakinan. Ya, ragu tidak seperti yakin, yakin juga tidak seperti ragu. Ya, ini keren banget nih kalau kita hafal matan ini. Jadi ahli al-faradiyyi, ahli ilmu faraid. Ya. Ya, apa lagi yang belum ini? 4 bait aja hari ini yang banyak. Masya Allah. Tinggal 5 menit lagi soalnya. Asbabu mirasil wara salasatun. Salasah. Asbabu mirasil wara salasah. Kullun yufidu rabbahul wirasah. Wahya nikahun wa wala'un wa nasab. Ma ba'dahunna lil mawarisi sabab. Wa yamna'u syakhsa minal mirasi wahidatun min ilalin salasi rikun wa qatlun wa ikhtilafu dini fafham falaysa syakku kal yaqini. Wallahu a'lam bissawab, wa ilaihil marji' wal ma'ab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.